Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan dan studi kasus dari perusahaan Philips. Sebelumnya kita akan intermezzo terlebih dahulu. Apa sih perusahaan Philips itu? Perusahaan Philips merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektro yang memproduksi barang-barang elektronik konsumen terbesar di dunia. Pada tahun 2004, penjualannya mencapai 30,3 juta dolar dan juga mereka sekarang memperkerjakan 161.585 orang lebih dari 60 negara. Nah, perusahaan Philips ini memiliki 3 divisi utama, yaitu yang pertama Philips Consumer Lifestyle, yang kedua Philips Healthcare, yang ketiga adalah Philips Lighting. Nah, perusahaan Philips ini sudah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Euronext Amsterdam di Belanda dan juga Bursa Efek New York. Selanjutnya yaitu pendiri dari perusahaan Philips, yaitu Gerald Philips dan Anton Philips. Dua Philips bersaudara ini mendirikan perusahaan Philips, yaitu di tahun 1891. Mereka dibantu oleh ayahnya, yaitu Frederick Philips, yang merupakan seorang bankir yang berbasis di Zappomel. Ayahnya juga membantu mereka berdua dengan membiayai pembelian setup penelitian dari dua Philips bersaudara ini, dan juga membantu mengosongkan gudang kosong miliknya sebagai laboratorium untuk penelitian oleh dua Philips bersaudara ini. Dua Philips bersaudara ini memiliki visi dan misi dalam mendirikan perusahaan Philips. Visinya yaitu di dunia ini di mana kompleksitas semakin menyentuh di setiap aspek kehidupan kita di sehari-hari. Kami akan memimpin dalam membawa rasa dan kesederhanaan kepada semua orang. Lalu juga misi dari perusahaan Philips yaitu kami meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengenalan inovasi yang berarti dengan tepat waktu. Di sini terdapat point of view dari perusahaan Philips. Nama lengkap perusahaan Philips yaitu Royal Dutch Philips Electronics Ltd, yang didirikan oleh Gerald Philips dan Anton Philips pada tanggal 18 Mei 1814. Saat ini kantor perusahaan Philips berpusat di kota Eindhoven, negara Belanda. Lalu segmen pasar dari perusahaan Philips yaitu seluruh dunia. Lalu perusahaan Philips memiliki slogan yaitu Sense and Simplicity. Dan juga website resmi dari perusahaan Philips yaitu www.philips.com/global. Berikut terdapat timeline produk yang pernah diluncurkan oleh perusahaan Philips. Yang pertama, pada tahun 1915 sampai 1925, perusahaan Philips pernah meluncurkan X-ray dan radio reception untuk pertama kalinya. Pada tahun 1918, Philips memperkenalkan tabung sinar X medis. Hal ini menandai awal diversifikasi berbagai produk perusahaan dan mulai melindungi inovasi dengan hak paten di daerah yang membentang dari radiasi X-ray untuk penerimaan radio. Dan selanjutnya pada tahun 1925 sampai 1940, perusahaan Philips pernah meluncurkan alat cukur elektrik dan televisi pertama kali. Pada tahun 1925, Philips juga pernah terlibat dalam pencobaan pertama televisi dan di tahun 1927. Pada tahun 1927 mulai memproduksi radio dan menjadi produsen radio terbesar di dunia pada tahun 1932. Setahun kemudian,
Philips menghasilkan katop radio 1000 dan memulai produksi peralatan X-ray medis di Amerika Serikat. Pada tahun 1939, saat diluncurkan alat cukur listrik pertama, perusahaan mulai mempekerjakan 45.000 orang di seluruh dunia. Pada tahun 1940 sampai 1970, perusahaan Philips mengeluarkan compact audio kaset. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang luar biasa di tahun 1940-an dan 1950-an. Philips Research menemukan kepala putar yang menyebabkan perkembangan pencukur listrik PSF. Perusahaan juga memberikan kontribusi besar untuk pengembangan transmisi, perekaman, dan reproduksi gambar-gambar televisi. Pada tahun 1963, perusahaan Philips memperkenalkan compact audio kaset. Lalu pada tahun 1965, Philips juga menghasilkan sirkuit terpadu pertama. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980, Philips juga melanjutkan inovasi produk di bidang gambar, data, dan juga sound. Aliran produk baru yang menarik dan ide-ide terus berlanjut sepanjang tahun 1970-an. Penelitian di pencahayaan memberikan kontribusi terhadap PL baru dan lampu hemat energi. Philips Research melakukan terobosan penting dalam penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi gambar serta data. Hal ini menyebabkan penemuan dari disk laser vision optik, compact disk, dan sistem telekomunikasi optik. Pada tahun 1972, label rekaman musik dari perusahaan Polygram sangat sukses. Pada tahun 1980 sampai 1990, perusahaan Philips mengeluarkan compact disc. Pada tahun 1983, Philips datang dengan teknologi peluncuran compact disc. Tonggak lain termasuk produksi TV Philips ditetapkan pada tahun 1984. Usaha tersebut diperluas pada tahun 1980-an melalui akuisisi keprihatinan televisi GTS Sylvania dan bisnis lampu Westinghouse. Lalu pada tahun 1990, perusahaan Philips juga meluncurkan produksi DVD. 90-an adalah dekade perubahan yang signifikan untuk Philips. Perusahaan tersebut melakukan program restrukturasi besar-besaran untuk kembali kebijakan yang sehat, menyederhanakan struktur dan mengurangi jumlah area bisnis. Beberapa usaha terus tampil baik dan pada tahun 1995, Philips telah menjual 300 juta alat cukur listrik PSF. Bangunan pada keberhasilan dalam teknologi compact disc. Pada tahun 1997, Philips bekerja sama dengan Sony untuk memperkenalkan inovasi lain yang menjadi rumah produk elektronik yang paling cepat dan juga berkembang dalam sejarah DVD. Untuk membangun ekuitas dan identitas merek, Philips Lighting melakukan kontak merek atau brand kontak dengan melakukan kegiatan pemasaran holistik. Lalu berikut adalah kegiatan-kegiatan pemasaran holistik dari Philips. Yang pertama dari segi sponsorship. Philips Lighting pernah mensponsori Fergie, seorang penyanyi yang pernah memenangkan Billboard Music Award pada tanggal 22 Mei pada tahun 2011 yang diselenggarakan di Las Vegas, United States atau Amerika Serikat. Philips bekerja sama dengan seorang stylist dan kostum designer merancang gaun Fergie yang memiliki gabungan estetika antara fashion, musik, lighting, dan teknologi. Gaun itu mencerminkan bagaimana lighting terintegrasi dengan bahan pakaian dan bekerja dalam hentakan musik. Pihak Philips mengatakan bahwa bagi mereka, menciptakan gaun tersebut bukan hanya sekedar untuk nilai estetikanya saja, melainkan untuk memberikan pengalaman dan dampak terhadap penonton, yaitu meningkatkan performa artis melalui aplikasi lighting. Lalu aktivitas sponsorship ini mencerminkan Philips Lighting mampu mewujudkan brand promise-nya. Lalu yang kedua, melalui komunitas. Philips Lighting membentuk komunitas secara online melalui alamat webnya yaitu www.communitylightingphilips.com. Di dalamnya terdapat forum diskusi yang membahas berkaitan dengan topik lighting.
Selain itu, terdapat informasi event, termasuk event pameran yang diselenggarakan oleh Philips Lighting. Segmen market dari Philips yaitu home, office, hospitality, dan outdoors. Berikut adalah strategi yang pernah dilakukan oleh Philips. Yang pertama, mengembangkan tingkat probabilitas. Pada bulan September 2007, Philips mengkomunikasikan visi rencana strategis untuk mengembangkan perusahaan dengan target probabilitas meningkat. Sebagai bagian dari visi tersebut, struktur organisasi disederhanakan per 1 Januari 2008 dengan membentuk 3 sektor baru. Yang pertama Philips Healthcare, yang kedua Philips Lighting, yang ketiga Philips Consumer Product. Posisi ini lebih lanjut menjadi langkah-langkah Philips sebagai market driven company dan consumer centric. Yang ketiga yaitu Philips Lighting juga menangani serangkaian kebutuhan pencahayaan dalam lingkungan serta luar lingkungan. Selain itu juga Philips juga memenuhi kebutuhan masyarakat di jalan dengan memberikan pencahayaan yang aman dalam lalu lintas seperti mobil penerangan dan juga penerangan jalan raya, serta membuat visi yang kreatif serta meningkatkan brand awareness. Berikut merupakan strategi penetapan merek dari perusahaan Philips. Yang pertama ada portofolio merek. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2009, Philips Lighting membuat portofolio paten untuk sistem kontrol LED dan melalui program lisensi kepada pihak ketiga dalam rangka mendorong pertumbuhan industri. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension. Pada tanggal 11 Mei 2010, Philips Lighting mengumumkan bahwa Uniqlo menjadi perluasan merek Philips Lighting Safety Lighting System di Kanada yang akan terus menyediakan produk pencahayaan darurat arsitektur, komersial, dan industri serta tanda-tanda keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup keselamatan bagi masyarakat. Perusahaan Philips yang merupakan perusahaan produsen lampu terbesar di dunia berkembang setiap tahunnya. Berikut terdapat peringkat dari segmen produk perusahaan Philips. Yang pertama ada nomor 1 lamps di dunia bagian Eropa, Amerika Latin, dan Asia Pasifik. Lalu perusahaan Philips memperingkati nomor 1 di bagian consumer luminaires di benua Eropa. Lalu perusahaan Philips juga menempati nomor 1 untuk bagian segmen profesional luminaires di bagian Eropa dan Asia Pasifik. Lalu perusahaan Philips juga memperingkati nomor 2 LED komponen di bagian Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Jepang, dan Asia Pasifik. Selanjutnya pembahasan studi kasus perusahaan Philips. Pencitraan merek Philips dimulai saat Anton Philips menciptakan logo perusahaan dengan menggunakan huruf awal Philips & Co. Kata Philips juga muncul di kaca lampu filamen logamnya. Pada tahun 1926, Philips diperkenalkan dengan simbol yang menampilkan gelombang dan bintang. Gelombang juga melambangkan gelombang radio dan bintang yang melambangkan langit malam yang dilalui gelombang radio tersebut. Pada tahun 1930, gelombang dan bintang-bintang diapit oleh lingkaran tersebut sebagai bagian dari desain. Untuk menghindari masalah hukum dengan perusahaan surat edaran yang terkenal dengan lambang dan bintang tersebut, perusahaan akhirnya menciptakan perisai yang memasukkan lingkaran dan tanda-tanda kata yang telah digunakan secara konsisten sejak saat itu pada tahun 1930-an. Pada tahun 1970 dan 1995,
Perusahaan Philips juga menghadapi kesulitan persaingan dari perusahaan elektronik dari Jepang yang sedang naik daun. Karena perusahaan Jepang tersebut memotong pangsa pasar dari perusahaan Philips, dan perusahaan elektronik Jepang tersebut juga memiliki pabrik otomatis yang besar dan mampu memajiri pasar dengan barang elektronik konsumen yang murah. Penyebabnya, perusahaan Philips harus menutup pabriknya yang kurang menguntungkan dan mulai membuat unit yang lebih besar dan lebih efektif. Perusahaan juga menutup unit bisnisnya di bidang pertahanan dan rumah peralatan yang tidak terkait langsung dengan inti bisnisnya. Untuk mengurangi biaya, perusahaan Philips juga mulai berbagi biaya R&D dengan perusahaan besar lainnya, termasuk AT&T dan Siemens AG. Philips selalu dikenal dengan teknologinya yang kecakapan dan kemampuan untuk berinovasi. Ini termasuk dikreditkan dengan pendahuluan produk inovatif termasuk radio, audio kaset, program kaset, video VCR, compact disc, dan disc video digital atau DVD. Namun, perusahaan Philips hanya bisa menggunakan teknologi dengan cara baru dan inovatif saja. Tidak cukup untuk perusahaan itu ingin menjadi merek global dan memperjuangkan gagasan bahwa teknologi akan meningkatkan kehidupan masyarakat. Untuk tujuan itu Philips memulai kampanye baru, yaitu Let's Make Things Better atau Ayo Buat Segalanya yang Lebih Baik, untuk menekankan peningkatan kehidupan orang melalui solusi teknologi. Perusahaan meluncurkan kampanye secara global di semua pasar dan mengaitkan kampanye dengan semua produknya. Ini juga membawa seluruh perusahaan bersama-sama memberikan pemahaman kepada karyawan dan menyediakan perusahaan yang bersatu mencari sebuah audiens eksternal. Tujuan utama kampanye tersebut adalah untuk membantu Philips terhubung dengan orang-orang, dan dalam upaya ini berhasil. Meskipun demikian, tim manajemen juga khawatir kampanye tidak menyampaikan desain keunggulan atau keunggulan teknis produknya. Untuk mengidentifikasi persepsi konsumen, Philips melakukan studi riset pasar terhadap lebih dari 1.650 konsumen dan 180 perusahaan yang merupakan pelanggan Philips di seluruh dunia. Itu juga melakukan penelitian di antara 26.000 responden untuk mengukur ekuitas merek. Kuesioner membantu untuk mengidentifikasi dan menguji rute baru untuk mengajukan merek Philips dan mengaktifkan perusahaan untuk lebih memahami posisi pasarnya saat ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumen mempercayai mereka dapat mengandalkan produk Philips, dan perusahaan melakukannya dengan memenuhi janjinya untuk membuat segalanya lebih baik. Perusahaan juga menemukan bahwa kelompok sasaran intinya terdiri dari pembuat keputusan yang berpendidikan dan kaya yang berusia antara 35 tahun dan 55 tahun. Lalu, Philips bertindak dengan mengubah mereknya sendiri sekali lagi. Kampanye baru ini disebut Sense and Simplicity atau rasa dan kesederhanaan. Penekanannya bergeser ke manfaat teknologi tanpa perlu repot-repot untuk memahami teknologi. Dan strategi ini masih menjadi ciri khas Philips untuk melakukan dan mencerminkan sifat perusahaan yang berorientasi pasar. Artinya, semua dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan wawasan konsumen. Rasa dan kesederhanaan didasarkan pada 3 premis. Pertama, produk dirancang di sekitar konsumen. Kedua, mereka mudah dialami. Dan yang ketiga, mereka maju. Philips terus mengembangkan produk baru berdasarkan ketiga premis ini dan mengkomunikasikan posisi mereknya melalui iklan yang menargetkan kelompok inti dengan konten yang relevan dan menarik. Merek baru positioning ini terbukti sukses. Positioning merek baru tersebut terbukti sukses. Pada tahun 2014, perusahaan menyadari pertumbuhan 5% dalam total nilai merek dalam peringkat tahunan Interbrand. Peningkatannya yang ke-11 dalam bertahun-tahun. Pada tahun 2004, sebelum peluncuran kampanye baru,
Perkiraan nilai merek total perusahaan Philips adalah 4,4 miliar US dollar. Lalu, pada tahun 2014, jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 10,264 miliar US dollar. Pertanyaan dari case ini adalah, apa risiko yang dihadapi perusahaan dalam menggunakan tagline Sense and Simplicity ini? Jawabannya adalah, ketika kampanye Sense and Simplicity ini didasarkan pada kunci wawasan pemasaran yang diperoleh oleh riset pasar dan segmen konsumen mereka, Philips ingin membuat teknologi bebas, repot, dan mudah diakses. Risikonya adalah mereka akan berkompromi pada kemajuan teknologi untuk membuat skalanya lebih sederhana, dan mereka akan memberikan kesan pabrikan elektronik yang kurang advance karena desain dan fiturnya yang sederhana. Selanjutnya, strategi apa yang dapat diikuti Philips untuk menangkal persaingan dari produsen konsumen elektronik dari Jepang? Ya, jawabannya adalah jika Philips menekankan keputusan pada kualitas, kesederhanaan desain, manual instruksional multibahasa, dan pengertian bahwa produk mereka memberikan nilai lebih untuk uang, mereka akan mendapatkan keuntungan. Pengertian dan kesederhanaan kampanye adalah hal yang baik, tetapi Philips harus berhati-hati untuk memastikan bahwa iklan yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pelanggan memahami keinginan perusahaan.